Saya masih bersama mantan Menko Polhukam Profesor Mahfud MD. Pak Mahfud, sebelum saya bicara soal seruan dari Majelis Dewan Guru Besar Perguruan Tinggi di Indonesia, saya mau masuk dulu bahwa Balek di DPR sudah memberikan semacam aba-aba atau menyetujui bahwa adanya amandemen pada undang-undang yang kemudian membuat One Team Press itu diganti lagi atau kembali lagi ke Dewan Pertimbangan Agung. Saya tahu Pak Mahfud waktu itu pernah sebelumnya kalau nggak salah di bulan Maret begitu atau April karena wacana ini sudah ada. Dan Pak Mahfud bilang buat apa? Hanya buang-buang anggaran, bagi-bagi. Dan kemudian di legislatif ternyata sudah ada sinyal yang menguat ke arah itu. Membuat kita menghidupkan kembali ke DPA. Pak Mahfud, siapa yang sesungguhnya berkebutuhan mengadakan kembali DPA yang setingkat dengan lembaga presiden? Saya tidak tahu ya siapa yang berkebutuhan itu, mungkin siapa yang paling butuh. Nanti akan ketahuan itu nanti sesudah itu terbentuk kalau itu jadi. Tapi lepas dari itu supaya DPR atau siapapun jangan gegabah. Mengembalikan ke Dewan Pertimbangan Agung itu tidak bisa dengan undang-undang. Tidak bisa? Tidak bisa, karena bunyi One Team Press itu ada di Undang-Undang Dasar yang berlaku sekarang. Pasal 16 hasil amandemen. Yang disebutkan itu Presiden membentuk sebuah Dewan Pertimbangan yang memberi nasihat dan pertimbangan kepada Presiden. Titik. Kalau Dewan Pertimbangan Agung itu lembaga negara yang setingkat. Kalau sekarang hanya mengubah undang-undang tetap dasarnya itu di bawah Presiden seperti sekarang. Kalau mau sejajar dengan Presiden harus kembali ke Undang-Undang Dasar 1045 yang asli. Oke. Berarti kalaupun diubah namanya menjadi DPA itu hanya pengubahan nama. Hanya pengubahan nama. Tidak bisa seperti DPA waktu zaman Pak Harto yang setingkat dengan lembaga Presiden. Karena DPA itu dibubarkan pada waktu amandemen Undang-Undang Dasar 45. Karena itu kan pemborosan kan dulu di Undang-Undang Dasar yang lama itu kita tidak ikut trias politika tapi pancaas politika, legislatif, eksekutif, yudikatif, auditif, BPK dan konsultatif, Dewan Pertimbangan Agung. Nah itu dibuang menjadi sekarang 7 tapi DPA-nya dibuang kan sekarang. Nah jadi kalau sekarang menghidupkan DPA, kalau sebagai nama boleh kalau itu tetap di bawah Presiden. Sama aja kan di Undang-Undang Dasar itu pasal 23D itu kan ada bunyi negara membentuk sebuah bank sentral. Bank sentral itu kemudian nama yang lahir dari itu Bank Indonesia namanya. Ini sama Dewan Pertimbangan Presiden tapi kita beri nama Dewan Pertimbangan Agung. Cuma Dewan Pertimbangan Agung kalau tidak mengubah Undang-Undang Dasar itu berarti One Team Press tetap tidak ada fungsinya seperti sekarang. Apa sebenarnya, kenapa pertanyaan awal saya ke Pak Mahfud, apa sebenarnya kebutuhan yang paling mendesak dengan menghidupkan kembali DPA? Ya saya tidak tahu, yang paling tahu tuh yang ingin mengubah. Kalau kita rakyat kan enggak, tetapi spekulasinya karena ingin mendudukkan seseorang ke situ agar punya kedudukan, tetap mempunyai kedudukan tinggi. Mantan-mantan presiden misalnya. Mantan-mantan gitu. Jadi kalau kalangan aktivis melihat bahwa ini hanya sekedar mau bagi-bagi kekuasaan. Iya, itu jawabannya saya kira. Itu kenapa kamu tanyanya berputar gitu? Sejak tadi bilang, itu bagi-bagi kekuasaan Pak Mahfud. Iya, saya bilang gitu aja. Prof, karena Bapak tadi mengatakan soal dunia akademik, sudah ada Majelis Dewan Guru Besar Perguruan Tinggi Negara Badan Hukum tentang pelanggaran moral, etika, integritas akademik dalam proses meraih jabatan guru besar atau profesor. Menyerukan kepada para guru besar, profesor dan seluruh sivitas akademika di semua kampus untuk berperan aktif dalam menjaga moral, etika, dan integritas akademik dalam proses kenaikan jabatan akademik guru besar dan profesor. Sebagai seorang profesor, apakah Prof. Mahfud juga merasa terhina karena begitu banyak guru besar atau profesor dadakan yang tiba-tiba bisa muncul karena jabatan? Saya merasa terhina sih enggak, tapi saya merasa untuk apa sih kerjaan-kerjaan sampah kayak gitu kok dilakukan gitu loh. Apanya kalau sayanya sendiri. Ya begini loh, profesor itu kan jabatan fungsional yang diperoleh melalui kegiatan mengajar sekian, pengabdian sekian, ini sekian. Ingat jabatan fungsional itu artinya jabatan tertentu
yang spesial. Misalnya dokter itu fungsional, jaksa fungsional. Tidak boleh fungsional itu dirangkap dengan fungsional. Seorang jaksa, seorang hakim kok profesor, tidak boleh. Kalau menurut hukum kepegawaian. Karena profesor tuh ya mengajar. Kalau hakim ya hakim. Kok hakim jadi profesor gitu? Ya bukan, tidak boleh jadi profesor. Kalau mau jadi dosen tamu, jadi apa. Tapi saya tidak tahu ya kok tiba-tiba ada akal-akalan gitu. Siapa yang mulai dulu? Kok ada profesor kehormatan, profesor honoris causa. Jabatan kok pakai honoris causa. Jadi boleh kan? Jadi bagi-bagi jabatan nggak hanya di eksekutif, di legislatif, Pak Mahfud. Bagi-bagi jabatan juga ada di kampus. Di kampus. Iya. Terkadang kampus-kampus yang tidak jelas itu. Meskipun ada juga kampus yang jelas ya. Tetapi beginilah, saya tidak tahu keruntuhan moralnya ada di mana sejak awal gitu. Saya kira sejak sampai tahun 2005, 2007 gitu belum ada tuh profesor-profesor begitu. Gitu. Profesor tuh ya tugasnya di kampus gitu. Kok tiba-tiba ada kehormatan apa? Itu jabatan kok pakai jabatan kehormatan. Beda dengan gelar. Gelar dan jabatan itu beda. Kalau doktor boleh. Karena itu gelar. Ya, tapi kalau jabatan nggak bisa dong. Ini adalah salah satu contoh Prof. Mahfud. Bagaimana ini tentang situasi faktual di negara kita. Bagaimana kemudian semuanya bisa diberikan. Iya. Semua bisa dikasih. Semua menjadi murah dan murahan kan akhirnya. Tidak ada lagi kewibawaan akademik di kampus, kewibawaan profesor yang punya learstool istilahnya. Apalagi itu kayak gitu sudah. Orang kadangkala pidato kemana-mana gitu ya. Lalu disusun pidatonya lalu dianggap disertasi gitu kan. Sudah tahu saya sering diminta kayak gitu. Suruh merekomendasi apa enggak, saya bilang. Itu bukan disertasi, itu kumpulan pidato. Pidato itu pun yang nulis stafnya. Iya toh. Ada kumpulan putusan hakim, ini putusan hakim waktu jadi hakim membuat ini gitu. Itu bukan disertasi, itu kan kerja-kerja teknis saja. Putusan-putusan hakim begitu. Lalu jadi pidato pengakuan guru besar gitu. Juga menurut saya perguruan tingginya konyol juga itu. Kenapa sih kayak gitu-gitu kok merendahkan dirinya sendiri gitu sebagai lembaga akademik. Kalau Bapak, karena Bapak saya tahu Bapak juga kembali ke kampus untuk mengajar, apa yang masih tersisa? Di kampus. Yang di kampus yang masih bisa kita berikan sebagai keteladanan untuk mahasiswa. Ya kalau saya yang tersisa mulai diri saya. Saya kalau ngajar saya bilang ilmu dalam arti kepandaian analisis dari otak itu tidak penting. Karena Anda bisa lebih pintar dari saya. Saya bilang ke mahasiswa. Tapi saya ingin datang ke kampus itu ingin membangun moral dan etika Anda. Di dalam dunia ilmu pengetahuan. Kalau ilmunya Anda bisa lebih cepat dari saya kok sekarang ya kan. Pakai jet-jet aja. Ini ada istilah ini. Saya ketinggalan. Kamu bisa karena aku lebih pintar. Oh ini Pak artinya. Lebih pintar dari saya. Tapi kalau moral Anda harus belajar. Saya bilang. Mari bersama saya ketemu. Gitu. Karena ke depan tuh enggak. Yang ilmu-ilmu begitu itu hampir semua orang bisa melakukannya dengan cepat, tapi kalau moral enggak bisa, saya bilang. Enggak bisa digantikan dengan teknologi dan sebagainya. Saya bilang begitu. Nah, itu mulai dari saya. Tapi sebenarnya Mbak, kalau saya melihat di lingkungan kampus itu sekarang terjadi keresahan yang luar biasa. Karena moralitas itu masih tumbuh di hati mereka. Kok kampus saya jadi begini, tapi kenapa saya tidak berdaya? Nah yang harus kita cari yang tidak memberdayakan ini. Ya. Kalau orangnya kan kasihan nih, orang banyak di kampus itu. Yang masih juga memiliki kerasahan. Masih memiliki kayak gitu. Mereka coba orang mau jadi profesor dulu, siang malam kerja apa sampai macam-macam. Baru jadi. Nah ini tiba-tiba orang hanya berbisik, kasih dong saya. Gimana caranya proses itu? Bayar itu, jadi. Gitu kan? Ya. Kita sungguh berharap, saya tahu ada situasi yang tadi Pak Mahfud katakan apakah di soal penegakan hukum, proses di legislatif, eksekutif maupun di dunia akademik. Tapi kita percaya bahwa masih ada orang-orang yang tetap menjaga integritas. Dan malam hari ini saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Pak Mahfud. Terima kasih untuk tetap menjaga integritas. Oke, sama-sama. Terima kasih Prof. Mahfud.